Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahadian Mareza. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, semester 5 kelas B, NPM 1951030211. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan guna memenuhi nilai UAS mata kuliah akuntansi keuangan lanjut. Baiklah, langsung saja. Menyusun laporan keuangan konsolidasian. Pada 1 Januari 2021, PT Garuda mengakui sisi 75% saham kepemilikan PT Erlangga senilai 495.000 dan kepentingan non-pengendali 235.000. Saat itu, nilai buku PT Aqua yaitu 455.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama, merek dagang selisihnya adalah 45.000. Yang kedua, hak paten selisihnya adalah 165.000 dengan sisa umur ekonomi 15 tahun. Yang ketiga, hak paten selisihnya adalah yang keempat, peralatan, selisihnya adalah 35.000 dengan sisa umur ekonomi 7 tahun. Yang kelima, goodwill 105.000. Yang keenam, selisihnya adalah 208.000. Selama tahun 2021, PT Erlangga berhasil memperoleh laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen tunai 505.000. Berikut neraca saldo PT Garuda dan PT Erlangga per 31 Desember 2021. PT Garuda dan PT Erlangga. Aset lancar PT Garuda masuk ke debit sebesar 1.665.000. Pada PT Erlangga masuk ke debit 425.000. Investasi entitas anaknya sedang dipertanyakan. Merek dagang 625.000 masuk ke debit, 225.000 masuk ke debit PT Erlangga. Yang keempat, hak paten 395.000 pada PT Garuda masuk ke debit, 225.000 pada PT Erlangga masuk ke debit. Peralatan 275.000 masuk ke debit pada PT Garuda, 245.000 masuk ke debit pada PT Erlangga. Goodwill-nya, kewajiban saham biasa agio saham saldo laba. Kewajiban 853.000 masuk ke kredit pada PT Garuda, 473.000 masuk ke kredit pada PT Erlangga. Saham biasanya 625.000 masuk ke kredit pada PT Garuda, 225.000 masuk ke kredit pada PT Erlangga. Saldo laba 865.000 masuk ke kredit pada PT Garuda, dan 405.000 masuk ke kredit pada PT Erlangga. Kepentingan non pengendali. Penjualan masuk ke kredit pada PT Garuda 166.000, 425.000 masuk ke kredit pada PT Erlangga, dan penghasilan dari entitas anaknya sedang dipertanyakan. Pendapatan non pengendali, beban pokok penjualan 725.000 masuk ke debit kepada PT Garuda, 257.000 debit masuk ke PT Erlangga. Beban penyusutan 105.000 masuk ke debit pada PT Garuda, 61.000 masuk ke debit pada PT Erlangga. Beban amortisasi 145.000 masuk ke debit pada PT Garuda, 57.000 masuk ke debit pada PT Erlangga. Dividen diumumkan sebesar 145.000 masuk ke debit pada PT Garuda dan 65.000 masuk ke debit pada PT Erlangga sebesar 65.000. Berdasarkan data di atas diminta berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui pada PT Garuda per 31 Desember 2021. Dan yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Erlangga per 31 Desember 2021. Dan yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. 4, buatlah kertas kerja konsolidasi, dan buatlah laporan keuangan konsolidasi. Baiklah, di sini saya sudah mempersiapkan tabel diferensialnya. Yang pertama ada item selisih, alokasi selisih, sisa umur, amortisasi selisih, PT Garuda dan non pengendali. Yang pertama, itemnya merek dagang dari 45.000 dialokasikan 75%. Dari 45.000 tersebut menjadi 33.750. Selisihnya 25%. Dari 45.000 tersebut menjadi 11.250.
Selanjutnya hak paten 165.000 dialokasikan 75% dari 160.000 tersebut menjadi 123.750. Selisihnya 25% dari 165.000 tersebut menjadi 41.250. Dan sisa umurnya 15 tahun, amortisasinya selisih 11.000 dari PT Garuda 75% menjadi 3.750, non pengendalinya 25% min 1.250. Dan selanjutnya goodwill 105.000 dialokasikan 75% dari 105.000 tersebut menjadi 78.750, dan selisihnya 25% dari 105.000 tersebut menjadi 26.250. Dan selanjutnya total diferensial 280 dialokasikan 70% menjadi 210.000, dan selisihnya 25% dari 280.000 tersebut menjadi 70.000, dan amortisasinya 60.000 dari PT Garuda 75% 4.500, dan non pengendalinya 1.500. Selama periode 2021 berhasil memiliki laba sebesar 100.000 dan dividen 50.000. Perhitungan pengakuan laba. Baiklah, selanjutnya ini perhitungan pengakuan laba. PT Garuda 75%, non pengendali 25%. Laba yang diakui dikurang dari 70% menjadi 75.000 dan 25.000. Amortisasi selisih hak paten 8.250 dan 2.750. Amortisasi selisih peralatan min 3.750 min 1.750. Laba diakui setelah penyesuaian 79.500 dan 26.500. Perhitungan saldo investasi. Pembayaran dividen PT Garuda 50.000 kali 75% dan 37.500. Non pengendali 50.000 dikali 75% menjadi 37.501. Dan selanjutnya saldo per 1 Januari 2021 495.235.000. Penambahan bagian laba atas PT Rangga 79.500 26.500. Pengurangan pembayaran dividen 37.500 dan 12.500. Saldo per 31 Desember 2021 537.249.000. Dan satu mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Saham biasa pada debit 225.000, agio saham 45.000, saldo laba 450.000, investasi PT Anak 250, kepentingan non pengendali 168.750. Selanjutnya 2. Mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial. Merek dagang 45.000, hak paten 165.000, goodwill 105.000, peralatan min 35.000, investasi PT Anak 210.000, kepentingan non pengendalian 70.000, beban penyusutan hak paten 11.000, beban penyusutan peralatan min 5.000, penyusutan hak paten 11.000, penyusutan peralatan min 5.000. Dan selanjutnya mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Laba atas PT Anak 79.500 masuk ke debit, dan investasi PT Anak 79.500 masuk ke kredit. Pendapatan non pengendali 26.500 masuk ke debit, dan kepentingan non pengendali 26.500 masuk ke kredit. Selanjutnya 4. Mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen. Baiklah, ini bagian akhirnya. Investasi PT Anak 37.500
masuk ke debit dan dividennya masuk 37.500 masuk ke kredit. Kepentingan non pengendali 12.500 masuk ke debit dan dividennya 12.500 masuk ke kredit. Baiklah, ini saja yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya sedang belajar juga. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.